Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang, CGP Angkatan 9 dari SMP 3 Bulan Olambunu, Kabupaten Parigi Motong. Kali ini saya ditemani rekan guru saya, Ibu Siti Khalifatul Umiyah. Beliau merupakan guru IPA SMP Negeri 3 Bulan Olambunu, sama dengan saya sama-sama mengajar IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Begitupun dengan Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu. Jadi harus tetap semangat ya, Bu. Ya, untuk selalu Pak, anak didik selalu kita. semangat. Baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana hal ini dilakukan sebelum observasi yang kita akan lakukan nanti. Nah, kegiatan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang kita akan lakukan. Nah, kegiatan praobservasi ini merupakan kegiatan awal dari kegiatan observasi dengan tujuan agar Ibu lebih mempersiapkan pembelajaran yang Ibu akan lakukan, sehingga apa yang Ibu harapkan nanti bisa tercapai. Baik, Bu, sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan? Ya, insya Allah saya bersedia menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Baik, Bu. Pertama, ini mengenai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada pembelajaran nanti? Ya, baiklah Pak. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang akan saya lakukan yaitu menjelaskan pengertian getaran dan hubungan antara frekuensi dan periode getaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan percobaan mengenai peristiwa getaran pada ayunan bandul. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai pada pembelajaran nanti ada dua. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian getaran dan hubungan frekuensi dan periode getaran. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan mengenai ayunan bandul. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang Ibu hendak capai pada pembelajaran tersebut? Ya, kalau untuk area pengembangan, saya fokuskan pada dua aspek. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, Pak. Kemudian yang kedua yaitu aspek keterampilan. Dari aspek pengetahuan, yang saya inginkan yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian getaran dan hubungan antara frekuensi dan periode getaran yang nantinya itu akan siswa tuangkan dalam LKPD yang sudah saya sediakan. Ya. Kemudian untuk keterampilan, itu saya mengharapkan siswa dapat melakukan percobaan mengenai peristiwa ayunan bandul. Ya, baik, Bu. Jadi ada dua ya, area pengembangan yang Ibu hendak capai. Yang pertama tadi dari segi pengetahuan, itu Ibu ingin mengetahui siswa dapat menjelaskan pengertian daripada getaran dan hubungan antara frekuensi dan periode getaran yang Ibu tuangkan dalam LKPD. Iya. Kemudian yang kedua, Ibu akan mengobservasi atau mengamati pelaksanaan dari percobaan mengenai ayunan bandul dari segi keterampilan. Iya, betul sekali, Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan? Ya, kalau untuk rancangan pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama yaitu kita harus membutuhkan strategi. Dan pada pembelajaran kali ini
saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kinestetik anak melalui percobaan, dan pembelajaran ini juga Pak akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian kalau untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi dan eksperimen atau percobaan, dan itu menggunakan model discovery learning. Ya, jadi Ibu sudah merancang pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ya. Kemudian Ibu juga sudah mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, jadi sudah luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metodenya dengan diskusi dan eksperimen. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, media apa yang Ibu akan terapkan pada pembelajaran tersebut? Kalau untuk media saya menggunakan PowerPoint, laptop, InFocus, dan yang terakhir adalah LKPD. Ya. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berbasis IT ya, dengan menggunakan InFocus dan laptop serta media PowerPoint. Dan untuk mengidentifikasi pengetahuan tadi Ibu sudah menggunakan LKPD. Ya. Selanjutnya kapan Ibu akan laksanakan proses pembelajaran tersebut? Insya Allah pembelajaran ini akan saya laksanakan minggu depan Pak, itu tepatnya pada hari Rabu pada jam ke-5 dan ke-6. Ya, jadi waktunya ini di kelas 8 ya Bu ya? Ya, di kelas 8. Waktunya hari Rabu pada jam pelajaran 5 dan ke-6. Iya. Ya Bu. Baik Bu, saya nanti akan melakukan observasi, saya akan datang di kelas 8. Namun sebelumnya, setelah proses pembelajaran atau observasi nanti, kita akan berbincang-bincang lagi mengenai atau mengevaluasi terkait pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Baik Bu, selanjutnya apa yang Ibu dapatkan pada proses percakapan praobservasi ini? Oh ya, yang saya dapatkan itu sangat banyak ya Pak manfaatnya buat saya. Yang pertama yaitu saya bisa mengetahui rencana apa yang akan saya lakukan pada pembelajaran yang kedepannya akan saya lakukan di kelas. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu menjelaskan pengertian getaran dan hubungan antara frekuensi dan periode getaran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan percobaan mengenai peristiwa getaran pada ayunan bandul. Kemudian kalau untuk area pengembangan, saya fokuskan pada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan. Itu akan ditandai dengan siswa itu mampu menjelaskan pengertian getaran dan hubungan antara frekuensi dan periode getaran, yang nantinya itu akan siswa tuangkan pada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu dari aspek keterampilan, itu siswa mampu melakukan percobaan mengenai peristiwa ayunan bandul. Kemudian kalau untuk rancangan strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kinestetik anak melalui percobaan, dan pembelajaran ini sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model yang saya gunakan yaitu model discovery learning menggunakan metode diskusi dan eksperimen. Media yang saya gunakan yaitu PowerPoint, laptop, InFocus, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan waktu yang akan saya lakukan pembelajaran yaitu minggu depan, tepatnya pada hari Rabu pada jam ke-5 dan ke-6. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya rangkum dari percakapan praobservasi pada kali ini. Ya Bu,
luar biasa sekali Bu. Ibu sudah mencoba merancang percobaan atau pembelajaran yang sudah berdiferensiasi, kemudian Ibu sudah integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, yang dimana ini sudah merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa sekali Bu. Baik Bu, percakapan ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih atas waktu sama-sama dan Pak. berkenan untuk menjawab pertanyaan. Ya, sama-sama. Saya tunggu nanti pada waktu pelaksanaan observasinya Bu. Ya, demikianlah proses percakapan pra-observasi yang kami telah lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, masih semangat? Masih. Ya, karena kalian sudah siap untuk belajar, seperti biasanya sebelum belajar kita harus berdoa dulu agar nantinya apa yang Ibu sampaikan itu bisa kalian serap atau kalian pahami dengan baik. Ketua kelas, mana ketua kelas? Pimpin doa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah? Sudah. Oke. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ manusia. Ya? Masih ingat? Oke. Sekarang Ibu tanya, kira-kira organ manusia yang mana itu yang bisa bergetar? Tenggorokan. Tenggorokan.
pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian getaran dan hubungan antara frekuensi dengan periode getaran. Kemudian yang kedua yaitu mampu melakukan percobaan mengenai peristiwa ayunan bandul. Kemudian benda bergetar adalah yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung karena simpangannya yang besar, dan ada pula yang tidak dapat dilihat atau dirasakan langsung karena simpangannya yang terlalu kecil. Kemudian untuk pengertian pengertian getaran, coba perhatikan di sini ada gambar bandul sederhana. Di situ ada simbol apa ini? A. Ada simbol A, kemudian ada simbol B, dan ada simbol C. Kemudian coba perhatikan di sini. Bandul mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan B. Yang ini ya. Pada keadaan diam. Yang ini, yang B, perhatikan. Nah, pada posisi ini itu benda disebut dalam keadaan seimbang atau diam, ya. Jadi kalau ini kan karena ini belum dikasih tekanan, belum dikasih usikan atau belum dikasih tindakan, jadi dia posisinya masih dalam keadaan diam atau seimbang. Kemudian bandul tersebut ditarik pada kedudukan A, yang sini ya, ditarik ke sebelah sini ke A, itu sebesar sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, kemudian B, kemudian C, balik lagi ke B, dan balik lagi ke A. Ketika itu sudah terjadi satu kali dilewati bolak-balik, itulah yang dinamakan dengan satu kali getaran. Ya. Jadi kalau misalnya hanya dari A ke B ke C, itu belum dikatakan satu kali getaran ya. Perhatikan di sini. Kalau dari A ke B itu hanya dikatakan sebagai seperempat getaran. Begitu juga dengan B ke C, itu seperempat getaran. Kemudian kalau dari A ke B ke C itu dinamakan setengah getaran. Kemudian ini dari A ke B ke C balik lagi ke B, tapi tidak sampai ke A, itu juga belum dikatakan satu getaran, tetapi masih 3/4 getaran. Tetapi ketika sudah full lagi balik ke titik awal, dari A, B, C, B lagi, kemudian yang ke A, itu baru dikatakan satu getaran. Kemudian salah satu ciri getaran itu adalah amplitudo atau adanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan. Simpangan itu adalah jarak antara titik setimbang dengan jauhnya benda tersebut dikasih tindakan. Contohnya di sini adalah dari B ke A. Jadi jarak antara B ke A atau dari B ke C itu namanya adalah amplitudo atau simpangan. Oke, kita lanjut. Kemudian dari penjelasan yang tadi itu di sini ada pengertian getaran. Nah, benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut itu bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. Jadi getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di
Di sini ada nama kelompok. Di sini tulis saja nama kelompok kalian di situ, ya. Oke, silakan dimulai. Boleh dimulai. Di situ ada tata caranya. Di situ apa yang kamu perlu, kemudian apa yang harus dilakukan. Perhatikan di situ. Di situ sudah ada ya. Oke, boleh saling bantu. Diukur, diikatkan. Yang laki-laki itu diikatkan, kemudian diukur berapa. Dan diukurkan berapa. Yang diminta berapa senti di situ. Panjangnya. Diikat. Sebelum belajar berarti. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Nah, sudah ada. Kadang buatmu marah, namun segala maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. ya, silakan. Perhatikan baik-baik kelompoknya ini ya.
Benda bergetar beroscilasi, ada yang dapat terlihat secara kasar, maka dirasakan langsung. Ada pula yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan langsung. Variabel getaran yaitu ada 3: frekuensi, periode,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bambang, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Bulan Lambunu, Kabupaten Parigi Motong. Kali ini kita jumpa pada sesi percakapan pasca observasi, di mana saya masih ditemani Ibu Siti Khalifatul Umiyah. Beliau adalah guru yang selesai saya observasi. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Dan bagaimana juga kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga, Bu. Baik, Bu. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu telah lakukan tadi. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya, apakah Ibu bersedia atau berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya? Ya, saya sudah bersedia untuk menjawab apapun pertanyaan yang Bapak ingin ajukan. Baik, Bu. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya pembelajaran yang Ibu telah lakukan tadi? Alhamdulillah sangat bersyukur Pak, karena proses pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini itu berjalan sesuai dengan rencana pada rancangan yang telah saya buat kemarin. Meskipun ya kurang maksimal karena ada beberapa hal dan yang menyebabkan hal itu tidak bisa maksimal. Baik, Bu. Jadi secara umum alhamdulillah sesuai dengan yang Ibu sudah rencanakan ya. Iya. Selanjutnya, Bu, pertanyaan kedua, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan dan tahapan pembelajaran yang Ibu telah lakukan? Ya, kalau untuk area pengembangan, saya terfokus pada dua aspek Pak. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, itu saya menggunakan LKPD, di mana di dalam LKPD itu saya cantumkan beberapa pertanyaan yang nantinya siswa itu diharuskan untuk bisa menjawab. Kemudian kalau untuk yang keterampilan itu dengan cara melakukan percobaan pada peristiwa ayunan bandul. Jadi area pengembangannya ada dua aspek. Ya. Pengetahuan itu bisa kita lihat dari sejauh mana siswa atau peserta didik dapat mengerjakan LKPD yang Ibu telah berikan. Kemudian untuk yang keterampilan itu bisa Ibu lakukan atau observasi pada saat mereka melakukan percobaan. Ya. Kemudian pada pembelajaran kali ini juga Pak, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan pada PSE atau pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga menggunakan model discovery learning dengan metode diskusi dan eksperimen. Oh iya, jadi selain tadi dua aspek itu, Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu integrasikan dengan PSE atau pembelajaran sosial dan emosional. Dan pembelajaran ini Ibu lakukan dengan model discovery learning ya, dengan metode diskusi dan eksperimen. Baik, Bu, selanjutnya sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan itu berhasil atau belum? Ya, kalau menurut saya ya Pak, area pengembangan yang sudah saya rencanakan itu menurut saya sudah berhasil karena siswa itu sudah mampu mengerjakan soal-soal yang saya terapkan pada LKPD. Kemudian mereka pun sudah bisa melakukan percobaan meskipun masih dengan memerlukan beberapa bimbingan. Iya. Jadi area pengembangan yang Ibu sudah terapkan itu sudah cukup berhasil ya. Bisa kita lihat pada saat siswa-siswi mampu menjawab LKPD dan melakukan percobaan. Baik, Bu, selanjutnya apakah masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki pada saat pembelajaran?
yang Ibu sudah lakukan tadi? Ya, yang namanya kita sama-sama belajar, Pak. Jadi kalau menurut saya itu masih banyak kekurangan dan masih banyak juga yang perlu diperbaiki karena masing-masing siswa itu memiliki keminatan yang berbeda. Iya. Yang pertama itu kadang siswa ada yang berminat pada auditori atau pendengaran, ada juga yang berminat pada visual atau penglihatan, ada juga yang berminat pada bidang kinestetik atau pergerakan. Jadi karena minatnya berbeda-beda, pada percobaan tadi itu masih ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi dalam percobaan yang dilakukan. Begitu juga pada saat diskusi kelompok. Iya. Jadi masih ada beberapa yang harus diperbaiki ya Bu. Iya. Terutama tadi pada saat percobaan mungkin ada siswa yang kurang berminat lah di Iya. dalam gaya belajar mereka, dimana mungkin ada yang masih perlu peningkatan di bidang kinestetiknya. Selanjutnya Bu, kapan rencananya Ibu akan melakukan perbaikan terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Ya, rencananya perbaikan sistem pembelajaran saya itu akan saya lakukan di proses pembelajaran berikutnya pada materi-materi berikutnya, yaitu dengan cara melakukan persiapan dan perencanaan yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Jadi Ibu akan melakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Ya, Baik Bu, mudah-mudahan dengan pertemuan ini ke depan Ibu lebih bisa mempersiapkan lagi yang terbaik buat pembelajaran demi memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. iya. Terima kasih Bu atas kerjasama dan partisipasinya. Sama-sama. Akhirnya rangkaian kegiatan observasi telah selesai, dari mulai pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.